Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian, siswa-siswi kelas 4 SD? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat walaupun masih sampai saat ini belajar dari rumah ya. Semoga pandemi atau virus corona yang melanda negara kita tercinta segera berakhir. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal dari buku ISPS atau Erlangga Stretch Point Series untuk SD atau MI kelas 4, khususnya untuk mata pelajaran matematika ya. Dan kita sudah masuk di bab 5 ya. Bab 5 itu tentang segi banyak ya. Kita akan membahas mulai langsung ke bab 1 ya di halaman 89. Tetapi sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu segi banyak. Di sini ada pengertian dari segi banyak ya. Segi banyak adalah bangun datar tertutup yang dibatasi oleh ruas garis ya ini ya. Ini adalah bangun datar tertutup yang dibatasi oleh ruas garis ya. Banyak sisi pada segi banyak sama dengan banyak sudutnya. Misalnya ini ya. Ini sudutnya ada 4, maka sisinya juga ada 4. Nah, ini kita bisa lihat contohnya ya. Ini sebenarnya lebih tepatnya lagi bangun datar tertutup yang dibatasi oleh ruas garis lurus ya. Karena di sini ada contohnya kalau ada ruas garis ya, walaupun ini bangun datar juga tertutup, tapi kalau garisnya lengkung itu tidak dinamakan segi banyak ya. Dan ini juga bukan segi banyak ya. Jadi contoh segi banyak itu seperti ini. Ya, ini sisinya ada 4 ya. Jadi ini jumlah sudutnya juga ada 4 lah. Ini contohnya untuk bangun segi banyak dan ini bukan bangun segi banyak ya. Jadi ini ada garis lengkungnya, bukan. Ini juga terdapat garis lengkung, ini terdapat garis lengkung. Ini tidak tertutup tapi terbuka, maka bukan dinamakan segi banyak ya. Nah, kemudian nama segi banyak itu sesuai dengan jumlah sisinya. Contohnya ini ya. Segi banyak yang memiliki 3 sisi ya. Banyak sudutnya ada 3, maka disebut dengan segi 3. Kemudian ini banyak sisinya ada 4 ya. Atau jumlah sisinya ada 4 ya. Maka dinamakan segi 4. Oke, kita langsung menuju ke latihan 1 ya. Paling enggak itu pengantarnya sudah cukup untuk menjawab soal latihan 1. Berilah tanda centang pada gambar yang merupakan segi banyak dan tanda silang yang bukan segi banyak. Kita lipat biar lebih mudah megangnya. Oke, untuk yang nomor 1 ya, A, ini segi banyak atau bukan segi banyak ya, karena ini tertutup dan tidak ada garis lengkungnya, maka kita beri tanda centang ya. Lanjut yang B, ini apakah segi banyak? Ini bangun datar, betul. Tertutup, betul, tapi karena ini ada garis lengkungnya, maka bukan dinamakan segi banyak. Kemudian yang C, apakah ini bangun segi banyak? Ini bangun datar, iya ya, pengertiannya tadi adalah bangun datar tertutup ya. Tetapi di sini tertutup iya, tapi ada garis lengkungnya ya, bukan garis lurus, maka dia bukan termasuk segi banyak. Kemudian yang D, nah ini bangun datar, oke ya, tertutup iya, tetapi di sini maaf ya, bangun datar iya, tertutup iya, dan ini garisnya adalah lurus semua, maka ini dinamakan segi banyak ya. Oke, jadi untuk yang nomor 1 yang bangun segi banyak adalah yang A dan D, sedangkan B dan C bukan merupakan bangun segi banyak. Sekarang nomor 2, warnailah bangun yang merupakan segi banyak. Nah, yang segi banyak berarti ini kita lihat di sini ya. Ini merupakan segi banyak 1, 2, 3 ya, karena di sini yang gambar ini ada garis lengkungnya, ini garis lengkungnya juga ada. Ini malah garis lengkung semua, ini juga ada garis lengkungnya. Nah, sekarang kita diminta diwarnai ya. Saya arsir aja ya, atau saya kasih garis saja karena tidak ada pewarna. Oh, sebentar, saya ada pewarna, saya siapkan dulu. Oke ya, kita warnai yang bangun segi banyak. Atau enggak, kita arsir aja ya. Jadi kalian mungkin bisa mewarnai, tetapi karena ini kalau kita warnai semakin lama
ya, biar lebih cepat kita arsir aja. Nah ini yang segi banyak ya, kemudian yang ini juga kita arsir saja, enggak apa-apa. Nah, kita buat seperti ini. Yang penting ini adalah kita tahu mana yang segi banyak dan mana yang bukan segi banyak ya. Oke, saya arsir seperti ini ya, mungkin kalian nanti anak-anak sekalian bisa diwarnai ya, mana yang segi banyak. Kemudian yang ketiga adalah ini. Oke ya, ini saya arsir aja. Intinya ini yang membedakan antara segi banyak dan bukan segi banyak. Udah ini ya, jadi yang merupakan bangun segi banyak adalah 1, 2, dan 3. Ini untuk soal nomor 2. Kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, untuk yang nomor 3 ini kita diminta untuk menuliskan nama segi banyak sesuai banyak sisinya ya. Nama segi banyak sesuai dengan banyak sisinya. Oke, kita hitung dulu berarti ya, jumlah sisinya ada berapa, maka ini nanti namanya bangun segi banyak apa. Oke, untuk yang A kita hitung banyak sisinya ada 1, 2, 3, 4. Maka ini kita namakan dengan segi 4 ya. Saya tuliskan di sini segi 4. Ini banyak sisinya 1, 2, 3, 4. Maka nama segi banyaknya adalah segi 4 juga ya. Kemudian yang E, maaf saya ngerjakan yang atas dulu ya, enggak apa-apa ya. Yang E ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena banyak sisinya 6, maka kita namakan dengan segi 6 ya. Kemudian yang F kita hitung ya, banyak sisinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Banyak sisinya ada 7. Coba kita hitung sekali lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka kita namakan dengan segi 7. Nah, kemudian yang D kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5. Karena banyak sisinya ada 5, maka kita namakan dengan segi 5. Dan yang B ini banyak sisinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini banyak sisinya ada 6, maka segi banyaknya kita namakan dengan segi 6. Oke, kita baca sekali lagi ya, mulai dari yang A. Yang A ini ada segi 4, yang B segi 6, yang C segi 4 juga, kemudian yang D ada segi 5, yang E segi 6, dan F segi 7 ya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 4. Perhatikan gambar di samping ya, kita lihat gambar ini ya, ini biasanya paving ya, dibuat seperti ini ya. Ini pola pengubinan ya. Apakah bangun segi banyak pada gambar tersebut? Adakah bangun segi banyak pada gambar tersebut? Ada, jelas ini dinamakan bangun segi banyak ya. Jawabannya adalah ada. Terus jika ada, berapa banyak sisinya? Nah, kita lihat di sini bangun segi banyak yang ada di sini ya. Banyak sisinya kita hitung terlebih dahulu. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6 ya jumlah sisinya, maka ini jika ada berapa banyak sisinya, ditanyakan banyak sisinya, berarti banyak sisinya adalah 6 ya gitu. Jadi untuk yang nomor 4 ini jawabannya yang A adalah ada, kemudian yang B banyak sisinya adalah 6. Sekarang nomor 5, tuliskan 3 benda yang permukaannya memiliki bentuk segi banyak ya. 3 benda yang permukaannya memiliki bentuk segi banyak. Banyak sekali ya kalau kita di kelas, misalnya ada papan tulis ya, papan tulis. Kemudian mungkin kita kalau melihat benda lagi, biasanya di depan itu ada yang namanya gambar ya, gambar Garuda yang dibingkai, atau bingkai Garuda ataupun bingkai presiden ya. Oke, bingkai gambar presiden dan wakilnya atau presiden cukup. Apalagi selain itu, selain ada papan tulis, ada bingkai gambar presiden ya. Yang jelas yang kita pakai untuk menulis ya,
itu adalah buku tulis. Nah, buku tulis ya, itu juga permukaannya memiliki bentuk segi banyak, yaitu segi 4 ini. Ketiga benda ini adalah memiliki bentuk segi banyak, yaitu segi 4. Ada papan tulis, bingkai gambar presiden, dan juga buku tulis. Lah, ini mungkin penjelasan untuk soal latihan 1 di bab 5 tentang segi banyak. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Silakan pertanyaan atau saran bisa dituliskan di kolom komentar. Jangan lupa untuk selalu berdoa agar dimudahkan dan dilancarkan dalam kita belajar ataupun mengerjakan soal-soal yang ada. Dan tentunya kita akan menjadi lebih paham ya, karena selain kita berusaha, kita juga harus selalu berdoa. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.